Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semuanya masih tetap sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ini sebelumnya kita cek dulu kehadirannya. Untuk Agus Prabowo, hadir enggak ini? Hadir, Pak. Hadir, alhamdulillah. Nurjana? Hadir, Pak. Hadir. Dahli Khairi? Hadir, Pak. Hadir, alhamdulillah. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita baca doa dulu bersama. Ya. Mari kita berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baik, terima kasih Mas Ketua Kelas, Mas Dahli Khairi. Pada kesempatan pagi hari ini, di pertemuan pertama di bab 3, kita akan mempelajari satu bab yang berkaitan dengan sifat jujur, ya, dan semuanya harus menerapkan kejujuran. Agus Prabowo tahu ya yang disebut jujur itu? Oh, Pak. Tadi pagi sholat subuh apa Enggak, enggak? Pak. Enggak sholat. Jujur ini ya. Oh. Nurjana, sholat subuh enggak tadi? Iya, sholat, Pak. Sholat, alhamdulillah. Ini ketua kelasnya nih, Dahli Khairi, sholat apa enggak? Sholat Pak terlambat tapinya. Tapi telat. Enggak apa-apa, yang penting jujur ya. Karena pelajaran kita hari ini adalah berlatih dan membiasakan untuk bersifat, berkata, berlaku jujur. Tujuan pembelajaran yang akan kita kaji pada hari ini, yang pertama adalah harapannya setelah anak-anak nanti belajar, mampu menganalisis isi kandungan hadis riwayat Tirmidzi dari Hasan bin Ali tentang jujur dalam muamalah. Kemudian yang kedua, untuk mampu membaca dan menghafal hadis riwayat Tirmidzi ini dari Hasan bin Ali tentang jujur dalam muamalah. Kemudian tujuan yang ketiga, setelah pembelajaran ini diharapkan nanti anak-anakku sekalian mampu menerapkan sifat jujur ini dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. An Hasan bin Ali radhiyallahu an qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da ma yaribuka ila ma la yaribuk fa inna sidqa tuma'ninatu wa innal kadhiba ribah, rawahu Tirmidzi. Artinya dari Hasan bin Ali radhiyallahu an, aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, karena kejujuran itu ketenangan dan dusta itu keraguan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Anak-anakku sekalian, melihat dari kandungan terjemahan hadis ini, kalian bisa melihat dan membaca bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini berpesan kepada cucu beliau, yakni Sayyidina Hasan, bahwasanya kata beliau, tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Kemudian dilanjut dengan lafadz fa inna sidqa tuma'ninatu wa innal kadhiba ribah. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah dalam pesannya untuk cucunya ini, karena kejujuran itu ketenangan dan dusta itu adalah keraguan. Baik, kita lihat arti mufrodatnya, anak-anakku sekalian bisa belajar mengartikan per kata atau kalimat pangkasan makna. Ini bisa kita lihat. Yang pertama, Agus Prabowo. Pada lafadz yang pertama, dak mayari buka. Ini memiliki arti apa ini? Tinggalkan yang meragukanmu. Ya. Kemudian Dahli Khairi, fa inna sidqa. Karena kejujuran itu. Nurjana, tuma'ninatun. ketenangan. Baik, wa innal kadhiba ribah, dan dusta itu keraguan. Baik anak-anak sekalian, setelah kita melihat makna atau arti mufradatnya,
kita lanjut kepada isi kandungan hadisnya. Hadis ini menjelaskan tentang perintah Rasulullah untuk meninggalkan segala sesuatu yang membuat kita ragu-ragu, menuju kepada sesuatu yang membawa kita kepada ketenangan. Jadi kalau sudah ragu, pasti nggak tenang. Ya, saya kasih contoh. Ini keraguan dalam perbuatan. Anak-anak tentunya pernah sholat? Iya. Nah, dalam sholat pernah nggak kalian lupa jumlah rakaatnya? Ya, Pak. pernah. Maka saya contohkan, ketika Agus Prabowo itu sholat duhur misalnya Agus Prabowo. Ternyata pada rakaat keempat, Agus Prabowo ini ragu. Aku tadi sudah 4 atau 3 ya? Sudah 4 atau masih 3 ya? Ragu dalam hati. Maka menurut hadis ini, Agus Prabowo harus meyakinkan diri mengambil yang sedikit supaya tenang. Jadi ngambil yang berapa, Agus? Yang 3 Pak sudah. Ya, artinya Agus jangan berkeyakinan ngambil yang 4. Aku sudah 4 biar cepat selesai. Kalau muncul keraguan di rakaat keempat, berarti Agus Prabowo harus meyakini kalau baru 3 rakaat. Supaya apa? Supaya lebih yakin dan tenang. Ini adalah contoh keraguan-keraguan supaya membuat kita tenang. Kemudian berikutnya, kejujuran adalah hal yang membawa kita kepada ketenangan. Seseorang yang sudah jujur itu pasti akan memiliki ketenangan pikiran, ketenangan hati. Ya, sementara dusta, curang itu akan membawa kita kepada keraguan. Keraguan ini bergejolak dalam hati kita. Kalau sudah kita curang, kita berdusta, kita ngomong, maka kita akan ada kegelisahan dalam hati ini. Ya, beberapa ulama menjelaskan tentang bentuk-bentuk kejujuran. Kalian bisa simak semuanya di bawah itu. Bentuk-bentuk kejujuran itu meliputi 1, kejujuran berucap. Ya. Jadi ketika kita berucap dan berkata, itu ada penilaian dari orang yang berada di sekitar kita. Kita ini terbiasa berucap atau berkata bohong, dusta, atau berkata benar. Ya, ini harus hati-hati. Kemudian yang kedua adalah kejujuran berbuat. Kejujuran berbuat ini ya berarti berbuat apa adanya. Ya, berbuat sesuai dengan keadaan. Berbuat sesuai dengan hati kita. Ini namanya kejujuran dalam berbuat. Kemudian yang ketiga, perhatikan anak-anakku sekalian, bentuk kejujuran yang ketiga adalah kejujuran bermuamalah atau kejujuran dalam bergaul. Ya. Jadi dalam bergaul, berinteraksi dengan sesama, dengan teman kalian di rumah maupun dengan keluarga, semuanya harus dalam koridor kejujuran, baik sifat, kemudian sikap, kemudian ucapan dan perbuatan harus menunjukkan nilai-nilai kejujuran. Kemudian yang keempat, ada bentuk kejujuran bertekad. Ya, kejujuran bertekad ini adalah semangat yang tinggi, ya, sesuai dengan niat hati. Maka mempunyai niat tekad yang kuat, tidak usah pura-pura semangat. Ya, ini nanti ngantuk. Dahli Khairi ini kayaknya ngantuk, nanti pura-pura semangat. Namanya tidak jujur itu. Ya. Semangat, Pak. Ya, harus semangat, harus dalam hati juga semangat ikhlas. Itu namanya kejujuran dalam bertekad. Kemudian bentuk kejujuran yang kelima, anak-anakku sekalian, yakni kejujuran berniat. Kalau sudah niat sekolah, ya harus dalam hati diniati. Niat menuntut ilmu karena Allah. Jangan niatnya sekolah tapi nggak sampai sekolah. Ya. Nanti niatnya belajar kelompok tapi nggak nyampe di tempat belajar kelompok, malah bermain. Ini namanya tidak jujur dalam berniat. Kemudian yang terakhir, bentuk kejujuran berjanji. Anak-anak sekalian pernah berjanji?
Benar, Ya, Pak. pernah. Nah, semuanya pasti pernah berjanji. Agus Prabowo, apakah pernah berjanji dan mengingkari? Jujur. Pernah Pak sekali Pernah yang sekali ya. diingat. Yang Nah, itu diingat. tidak boleh diulangi lagi karena itu adalah merupakan bentuk ketidakjujuran atau yang disebut dengan dusta. Dusta. Nah, Dahli Khairi pernah berjanji tapi bohong, mengingkari. Benar, Pak. Pernah. Boleh saya dikasihkan Ya. contoh satu? Berjanji menghadiri ulang tahun teman, Pak. Nah, ternyata Dahli Khairi tidak datang. Pak. Ya, jadi kalau sudah berjanji hadir, datang, Dahli Khairi harus hadir karena itu bentuk dari dusta. Ya. Terus ini satu lagi, Nurjana, pernah enggak dalam hidupnya berjanji Iya, pernah, Pak. dan pernah mengingkari? Iya, pernah. Ya. Ini semuanya jangan diulangi lagi. Menurut hadis ini, itu semuanya adalah bentuk daripada kedustaan yang membawa kita kepada keraguan dan ketidaktenangan hati. Ya. Baik anak-anak sekalian, kita lanjut materi berikutnya. Setelah kita coba telaah kandungan hadisnya, ini dalam pelebarannya, sebelum penutup nanti anak-anakku sekalian akan saya berikan tugas untuk bisa dikerjakan di rumah. Yang penting tetap belajar yang rajin, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa sholat. Ini terkait dengan kejujuran. Jadi dari awal tadi hal-hal yang meragukan, contohnya misalnya kita sholat tadi jumlah rokaatnya lupa di tengah rokaat atau di tengah sholat, maka kita ngambil yang sedikit supaya hati kita jadi tenang, yakin kalau sholat kita telah sempurna. Itu contoh keraguan yang harus kita tinggalkan atau kita jauhi. Keraguan-keraguan yang lain mungkin bisa kita ambil dari contoh hadis makanan misalnya. Ya, makanan kalau hukum ada halal ada haram, maka di tengah-tengahnya ada subhat. Nah, subhat itu adalah bentuk daripada keraguan hukum. Halal nggak jelas, haram juga nggak jelas. Namun Rasulullah mengatakan kalau subhat keraguan itu lebih condong kepada keharaman. Sesuai dengan hadisnya, innal halala bayyinu wa innal harama bayyinu wa bainahuma umur mustabihat la ya'lamuhunna katsirum minan nas famanittaqo subhati faqad istabru alidini wa irdihi wa ma waqa'a fi subhat waqa'a fil haram. Jadi barang siapa yang sudah terjerumus ke dalam perkara subhat keraguan, maka dia pasti terjerumus ke dalam perkara haram. Untuk itu anak-anakku sekalian, ketika hal-hal yang ragu kita jauhi, insya Allah semuanya membawa ketenangan dalam hati kita sehingga kita dapat menggapai keberkahan hidup. Baik anak-anakku sekalian, untuk materi pada pagi hari ini kita tutup, nanti kita lanjutkan lagi pada kajian yang sama, masih dalam sifat kejujuran, yakni membiasakan perilaku, perbuatan, ucapan, dan sikap jujur dalam bermuamalah. Baik anak-anak sekalian, nanti untuk tugas seperti biasa, nanti akan saya share di WA, ada tugas untuk kalian di materi ini, nanti dikerjakan di rumah dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah saya tetapkan untuk bisa dikumpulkan via WA ya. Via WA. Nanti ke depan sambil pelan-pelan nanti anak-anak akan saya berikan bentuk aplikasi Classroom untuk memudahkan kita belajar ke depannya. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini, dan tetap semangat, tetap sehat semua untuk kita semuanya, dan kita tutup dulu pertemuan kita hari ini. Semoga membawa berkah dan dimudahkan kita semuanya untuk memahami ilmu-ilmu Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup semuanya dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.